Sempat terekam CCTV warga, kecelakaan truk tronton dari arah barat ke timur di Jalan Raya Solo, Sragen, Jawa Tengah. Truk kehilangan kendali melaju ke kiri jalan dan menyerempet pohon hingga akhirnya menabrak pagar rumah makan. Setelah menabrak pagar, truk juga menabrak sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah makan. Mobil tersebut mengalami kerusakan parah di bagian belakang dan samping. Kejadian tersebut menarik perhatian warga dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di lokasi. Itu lepas, tiba-tiba setir itu buang ke kiri sendiri, tak banting ke kanan nggak bisa setirnya, dan ngiri terus, lemotnya lepas. Bus hilang kendali pada saat berjalan dari arah barat ke arah timur. Truk tersebut hilang kendali, kemudian truk tersebut menabrak pohon, kemudian menabrak pagar rumah, menabrak kanopi rumah, teras rumah, dan juga satu buah unit mobil Karimun, Suzuki Karimun. Untuk korban jiwa sendiri, alhamdulillah tidak ada. Beruntung kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan truk berhasil dievakuasi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemeran film porno Siskae diperiksa secara kejiwaan di gedung Bitdokes Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan Siskae. Hari ini Bitdokes Polda Metro Jaya memeriksa kondisi kejiwaan Siskae. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kejiwaan Siskae lantaran kuasa hukumnya menyebut bahwa Siskae mengalami gangguan jiwa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan dari tanggal 29 Januari hingga hari ini Siskae telah menjalani pemeriksaan sebanyak 4 kali, yakni 2 kali pemeriksaan psikologi klinis dan 2 kali pemeriksaan psikiatri. Atas koordinasi itu telah dilakukan setidaknya 4 kali proses pemeriksaan terhadap tersangka S. Pemeriksaan terhadap Siskae ini merupakan rangkaian dari penyidikan yang dilakukan penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait kasus film porno yang melibatkan Siskae. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi 3 bangunan yang terdiri dari 1 toko elektronik dan 2 rumah tinggal warga di Jalan Betet Tambora, Jakarta, ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik dari tiang yang tepat berada di depan toko elektronik. Kobaran api dengan cepat menyambar dan menghanguskan sedikitnya 3 bangunan di Jalan Betet, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis siang. Mencegah meluasnya kebakaran, petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kota Jakarta Barat serta warga setempat berupaya melakukan proses pemadaman. Munculnya kobaran api diduga terjadi karena korsleting dari sebuah tiang listrik yang berada tepat di depan toko elektronik. Akibatnya 1 toko elektronik dan 2 rumah tinggal warga ludes terbakar. 3 bangunan. Rumah, toko informasi dari warga, dari pihak rumah itu dari faktor listrik. Di dekat mana, Pak? Ini di belakangnya di sini, Pak. 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Banjir lahar dingin terjadi di kawasan wisata Tumpak Sewu, Lumajang, Jawa Timur, menyebabkan 1 orang tewas terseret arus. Korban merupakan operator eskavator pengeruk pasir. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur. Material banjir menerjang hingga membuat aliran air berwarna kecoklatan. Sejumlah wisatawan yang terjebak di dasar air terjun mencoba menyelamatkan diri. Akibat banjir lahar Semeru, seorang operator alat berat terseret derasnya arus hingga tewas.
Kejadian berawal saat korban berusaha menepikan eskavator dari terjangan banjir lahar. Namun belum sampai di tepian sungai, banjir lahar datang hingga menyeret eskavator tersebut. Informasi sementara ada, tapi ini masih dalam pendalaman dari itu dari aparat kepolisian. Ini penambang dari mana dan lain sebagainya. Dan kita juga asesmen ke sana, kira-kira ini yang meninggal ini domisilinya di mana dan nambang di mana. Maka dari itu WD selalu memberi peringatan dengan cuaca ekstrim ini, hati-hati. Total ada 9 wisatawan yang sempat terjebak saat banjir, namun petugas berhasil mengevakuasi seluruh wisatawan dengan selamat. Sementara itu, pasca peristiwa ini, wisata air terjun Tumpak Sewu masih beroperasi seperti biasa. Namun petugas menghimbau wisatawan tetap waspada dan berhati-hati. Akibat hujan lebat selama 2 jam, jalan utama perumahan di Bogor, Jawa Barat tergenang air. Sejumlah kendaraan mogok akibat memaksa melewati jalur banjir. Sementara di Bandung, Jawa Barat, hujan lebat mengakibatkan air sungai Cikeruh meluap dan membanjiri ratusan rumah di Rancaekek. Hujan deras yang mengguyur selama 2 jam jalan utama di perumahan Duta Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terendam banjir. Sejumlah pengendara roda 2 yang memaksa melewati jalan ini pun mengalami mogok. Meski di tengah ketinggian air mencapai 40 cm, sejumlah pedagang kaki lima tetap nekat berjualan. Warga perumahan berharap agar pihak pengelola bisa memberikan solusi untuk mengatasi banjir. Banjir aja. Kami nggak banjir, ini banjir. Mau jalan mana? Oh, nggak ada jalur lain gitu? Nggak ada. Ya biasa sih, cuman genang aja. Oh, ya. Cepat surutnya ya? Iya. Jadi tapi terganggu nggak jualan di tengah banjir gini? Ya bertahan aja. Ya bertahan. Ya terganggu lah. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banjir merendam permukiman dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Warga terpaksa menerobos genangan banjir dengan berjalan kaki karena jalan perkampungan tidak bisa diterobos oleh kendaraan. Banjir mulai merendam permukiman jam 4 sore tadi, setelah Kecamatan Rancaekek diguyur hujan lebat selama lebih dari 3 jam. Tercatat ada 2 RW yang terdampak banjir di wilayah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang suami membawa istri lumpuh berobat ke rumah sakit dengan gerobak di Lubuk Linggau. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, viral di media sosial seorang suami membawa istri yang lumpuh berobat ke rumah sakit menggunakan gerobak di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Istri yang sakit sudah sejak 8 tahun lalu. Ya, sakit pada seko. Inilah rekaman video amatir yang merekam seorang suami mendorong istrinya menuju poliklinik rumah sakit. Sepasang suami istri ini diketahui bernama Parmin dan Rismiwati, keduanya warga RT 04, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Keseharian Parmin bekerja sebagai tukang gali sumur dan kuli bangunan. Mereka tinggal di kontrakan dan hidup serba kekurangan. Sekarang ini tidak bisa berjalan di antara 4 bulan ini, 3 bulan lagi tidak berjalan. Jadi makan disuapin? Makan disuapin. Gitu ya? Nah, selama ini dia ngesot, aku masih bekerja di lahat, pekerjaanku tukang gali sumur di lahat. Jadi kalau bapak kerja, ibu dibawa? Tinggal dia apa sama anak ini, waktu dia masih bisa ngesot. Iya ya. Parmin berharap kepada pemerintah agar dapat membantu istrinya mendapatkan perawatan. Ia juga berharap istrinya mendapat hidayah dan bisa sembuh kembali. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.
Pemirsa, 100 hari sudah eskalator di stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat tidak berfungsi alias mati total. Sejumlah pengguna komuter lain menggelar aksi protes dan menabur bunga serta ucapan bela sungkawa atas hal itu. Sejumlah pengguna komuter lain menggelar aksi protes dan menabur bunga serta ucapan bela sungkawa atas tidak berfungsinya eskalator di stasiun Bekasi. Dalam aksinya, pengguna komuter lain membawa miniatur makam dan karangan bunga sebagai simbol matinya fasilitas publik yang sudah 100 hari tak kunjung diperbaiki oleh pihak PT KAI. Keluhan sudah disampaikan kepada pengelola stasiun Bekasi, namun belum juga direspon serius. Para pengguna KRL menyebut eskalator di stasiun Bekasi ini sangat dibutuhkan oleh para pengguna kereta di stasiun Bekasi karena tidak semua pengguna kereta memiliki fisik kuat untuk menaiki tangga, terutama bagi mereka yang berusia lanjut dan membawa barang. Ya, ini sudah hari ke-100 eskalator Bekasi mati. Kita bisa melihat pelayanan publik yang terbengkalai dan sepertinya tidak ditanggapi secara serius. Jadi kami dengan aksi ini mendoakan mudah-mudahan pengelola stasiun, kemudian KAI juga diberikan kekuatan untuk segera menghidupkan kembali eskalator yang mati ini. Protes matinya eskalator di stasiun Bekasi sebelumnya juga telah dilakukan secara masif di media sosial. Namun hingga kini tidak pernah ada respon dari pihak PT KAI. Para pengguna kereta komuter lain berharap agar pihak PT KAI segera memperbaiki fasilitas publik eskalator yang saat ini tak berfungsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan para tokoh agama di Manado, Sulawesi Utara. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Aceh dan membahas pemerataan pembangunan demi kemajuan bangsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo berdialog dengan para tokoh agama Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GMIM. Ganjar menyampaikan harapan besar agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Sementara itu dalam dialognya, ternyata masyarakat tertarik dengan program Kartu Sakti dan kaitannya dengan UMKM. Iya, kami berkunjung dan diterima para pendeta di Gereja Masehi Injili yang ada di Sulawesi Utara ini, memohon. Dan kami disambut dengan sangat hangat, banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami. Pak Ganjar, program KTP Sakti itu isinya apa sih? Kalau kami pelaku UMKM, relate nggak itu? Oh, relate banget. Satu adalah data, kemudian apa yang diperlukan, apakah itu nanti pelatihan, atau itu bantuan, atau kemudian bagaimana cara UMKM naik kelas. Tadi ada satu concern yang menurut saya bagus. Yang kedua tentu dalam konteks hubungan keagamaan, betul-betul bagaimana antar umat beragama di Indonesia itu hubungannya harmonis. Mereka baik-baik, saling menghargai, saling menghormati, itu sebuah harapan besar. Dalam kegiatan Tabrak Prof di MZ Cafe Bandar Baru Kota Banda Aceh, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan pemerintah seharusnya turut memprioritaskan pembangunan di Aceh. Untuk itulah pasangan calon Ganjar Mahfud menyatakan akan memperjuangkan perpanjangan dana Otsus Aceh jika terpilih nanti. Di Aceh ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang, dana otsusnya akan habis. Itu nanti akan kita perjuangkan agar dana otsus itu diperpanjang untuk pembangunan Aceh. Ya, jadi nanti dana otsus yang akan habis pada awal 27 itu nanti akan kita perjuangkan, akan diperpanjang. Kalau
Kalau bisa nanti bisa diatur dengan Perpres, kalau tidak kita bisa cepatnya mengubah undang-undang itu. Pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia dianggap penting untuk diwujudkan dan tentu menjadi prioritas program pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air menjatuhkan pilihan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Para petani sawit meyakini kepemimpinan Ganjar Mahfud bisa menyelesaikan semua persoalan di sektor perkebunan sawit. Dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air. Dukungan dijatuhkan kepada paslon Ganjar Mahfud lantaran memiliki visi misi yang cukup realistis di sektor perkebunan sawit. Selain itu, program yang dijanjikan Ganjar Mahfud adalah soal akses dan pinjaman yang akan mudah didapatkan oleh para petani sawit. Karena Ganjar Mahfud itu punya program yang sangat realistis untuk menyelesaikan masalah di sektor perkebunan sawit. Seperti misalnya soal masalah hilirisasi yang hanya menguntungkan konglomerasi di sektor sawit. Saat ini petani sawit rakyat masih terus berkonsolidasi dengan seluruh petani sawit dari Sabang sampai Merauke dengan mempromosikan visi misi paslon Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di halaman Raja Najunggal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam kampanye politiknya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat Pantai Barat akan jadi prioritas pasangan Anies Muhaimin. Ribuan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di halaman Raja Najunggal, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada masyarakat, Anies menyampaikan mengusung gerakan perubahan, menyoroti sumber daya alam kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan. Pasalnya banyak sumber daya alam di kawasan ini seperti halnya emas yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kita ingin agar kemajuan perekonomian di seluruh kawasan Tapanuli Selatan khususnya, dan juga seluruh pesisir pantai barat Sumatera Utara menjadi prioritas untuk pembangunan ke depan. Investasi didorong, tapi bukan seperti selama ini. Selama ini investasi banyak, tapi padat modal. Usai melakukan kampanye akbar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Anies pun bertolak ke Deli Serdang, Sumatera Utara untuk melakukan kampanye akbar di hari pertama pada bulan Februari ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Rabu malam kemarin bertemu dengan ratusan pendukungnya di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Kemang, Jakarta. Di hadapan pendukungnya, Prabowo mengungkapkan jika apa yang dilakukan saat ini semata-mata untuk rakyat. Calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto menemui para pendukungnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pertemuan antara Prabowo dan para pendukung serta relawan ini berjalan sangat singkat karena waktu acara yang digelar malam hari. Dalam pertemuan ini, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berjoget bersama para pendukungnya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Begitu banyak wajah-wajah yang saya kenal lama, dan saya ucapkan terima kasih dukungan saudara-saudara kepada kita berbuat ini hanya semata-mata untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Di hadapan para pendukungnya tersebut, Prabowo juga sempat mengungkapkan jika apa yang dilakukan saat ini semata-mata untuk rakyat Indonesia. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan.
Pemirsa, puluhan guru besar dan sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyampaikan petisi untuk Presiden Jokowi. Petisi digelar sebagai bentuk keprihatinan karena di masa pemerintahan Joko Widodo banyak terjadi penyimpangan pemilu. Sejumlah sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni UGM Yogyakarta menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Mereka menilai banyaknya terjadi penyimpangan selama masa pemerintahan Jokowi. Lewat petisi Bulak Sumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Presiden Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR, MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Kami, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Di petisi ini kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk Joko Widodo juga disampaikan oleh puluhan guru besar, pimpinan, dan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi pemerintahan Jokowi belakangan ini. Para sivitas akademika UII menuntut Jokowi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan berhenti melakukan politisasi bantuan sosial, serta meminta Capres-Cawapres dan Tim Ses mundur dari jabatan mereka. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Selain itu, Rektor UII menambahkan, petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, melainkan bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa 2 pekan jelang pelaksanaan pemilu. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Sakibiro. Gugatan itu buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran saat dibantu mengajukan permohonan ke MK soal ketetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Sakibiro. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran kepada penggugat yang telah memberikan peluang kepadanya sehingga bisa maju di Pilpres 2024. Itu mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Nah, kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti nunggu persidangan. Sosok Almas merupakan penggugat batas usia Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran untuk maju di pemilihan Presiden 2024. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, gugatan telah dimasukkan Senin 29 Januari lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM terkait penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Selain ke Komnas HAM, Aiman juga melaporkan penyidik Polda Metro Jaya yang menyita HP pribadi miliknya ke Divpropam Mabes Polri. Juru bicara tim Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kami di sini mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers. Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga sejak diterima informasi itu, Aiman dilindungi oleh hukum, yaitu memiliki hak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya. Karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya. Dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM, sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM tuh. Mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Selain ke Komnas HAM, Aiman dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Medrova menjelaskan, aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Aiman bersama tim hukum TPN juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait prosedur penahanan telepon seluler miliknya.
Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyesalkan tindakan berlebihan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan aparat saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 orang yang diduga aparat melakukan tindak kekerasan terhadap warga yang membentangkan spanduk dukungan terhadap Ganjar Pranowo saat iring-iringan Presiden melintas. Kericuan sempat terjadi saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 2 orang yang diduga aparat keamanan berpakaian preman saat mengamankan seorang warga yang membentangkan spanduk bertuliskan dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iringan rombongan Presiden Joko Widodo. Usai kejadian, warga ini terlihat memegang bagian wajahnya dan dimarahi oleh seseorang yang diduga pas pampres. Sementara itu, pasukan pengamanan Presiden telah membantah menganiaya warga saat kunjungan Presiden di Kabupaten Gunung Kidul. Asintel Pas Pampres Kolonel Herman Taryaman menyatakan bahwa tidak benar anggota Pas Pampres telah menganiaya warga di Gunung Kidul. Selain itu, Herman juga menegaskan bahwa pria yang menganiaya warga bukan anggota Pas Pampres. Saat seseorang yang diduga aparat sedang memarahi warga, muncul Ketua DPRD Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih yang membela warga. Sehingga kejadian itu berlangsung di saat kami perjalanan pulang ke Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di saat kami mendapatkan kabar salah satu warga kami ditahan bahkan dianiaya, saat itu juga saya telepon Polres Gunung Kidul melalui Intel Polres. Apakah yang melakukan dari Polres? Dijawab ternyata bukan. Karena bukan, maka saya telepon yang saat itu melaporkan kepada kita untuk minta perlindungan dan bantuan. Ternyata memang bukan dari Polres saat itu. Saya menelpon kasih Intel Kodim saat itu. Karena sebelum penangkapan, warga masyarakat yang ada di situ digeledah bajunya, kemudian yang berkaos Ganjar Pranowo diminta untuk pulang. Jika memang benar ada aksi pengamanan berlebihan hingga melakukan kekerasan terhadap warga sipil dilakukan oleh aparat, Ketua Umum TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menyesalkan tindakan represif tersebut. Apalagi kekerasan dilakukan saat masyarakat berupaya menyampaikan sikap dalam berdemokrasi. Nah, disinilah yang kami harapkan dan menghimbau pada semua bahwa tolong dong diperhatikan apa yang sudah dikatakan oleh Presiden, dikatakan oleh para pemimpin daripada semua di negara ini yang mengatakan netralitas, netralitas, netralitas. Dan semua ini juga kita, semua masyarakat mempunyai hak. Dan di sini hak asasi manusia sangatlah penting. Dan di sini juga bicara mengenai demokrasi, demokrasi itu penting. Karena disinilah demokrasi itu menjaga check and balances. Semua mempunyai hak untuk mengutarakan, mengungkapkan apa isi hatinya. Dan jadi tadi ya, kami sayangkan ada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Tapi mengingatkan kembali kepada semuanya apa sudah ada komitmen bahwa netralitas. Kericuan ini terjadi saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gunung Kidul, Yogyakarta pada 30 Januari. Warga yang menerima tindakan kekerasan ini membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami memilih Ganjar" di depan iring-iringan mobil Presiden. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dede Rudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan.